setiap musim dalam hidup kami tahu Tuhan adalah Allah kami yang setia. Tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kami. Sebab itu Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Mari kasih tepuk tangan buat Allah kita yang setia, buat Allah kita yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari angkat suaramu, nyatakan dengan segenap hati. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Mari panggil namanya. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Mari nyatakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Oh ya Tuhan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Oh mari katakan, sekarang ku memuji-Mu, yang tak pernah meninggalkan. Agar indah bagimu. Ini isi hati kami Tuhan Yesus. Sekarang ku memuji-Mu, Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Sekarang ku menyembah-Mu,
Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, selamat malam. Hari ini saya Peter Owen dan Binarasi kami akan presentasi tentang gerakan oikumene di era digital. Sebentar kami izin share screen. Ya, apakah sudah kelihatan slide-nya Bapak Ibu? Udah ya? Oke, malam hari ini kami akan presentasi tentang gerakan oikumene di era digital ya. Oke, oke. Abstraknya judul kami akan membahas perkembangan gerakan oikumene bagaimana di era digital ya, perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang signifikan terhadap cara gereja dan umat Kristiani berhubungan, baik di tingkat lokal maupun global. Judul ini akan mengeksplorasi bagaimana media sosial, platform digital, dan teknologi lainnya telah membentuk, menantang, dan memperluas jangkauan gerakan oikumene. Dan diskusi ini pasti akan mencakup peluang dan tantangan yang dihadapi dalam gerakan oikumene, baik dalam konteks digital, serta implikasi bagi masa depan ekumenisme. Next. Eee, Pendahuluannya, gerakan oikumene yang bertujuan untuk mempersatukan gereja-gereja Kristen yang terpecah, ya telah mengalami transformasi yang sangat signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital. Sebelum era digital, komunikasi antar gereja seringkali terbatas dan memakan waktu. Namun internet dan teknologi terkait telah membuka peluang baru untuk dialog, kolaborasi, dan pemahaman ya di antara berbagai denominasi Kristen yang lainnya. Nah, jadi bagaimana, gerakan oikumene ini dia bertujuan untuk mempersatukan seluruh gereja-gereja yang ada ya, yang mau terpecah sehingga dapat mengalami transformasi signifikan ya, dapat kembali bersatu supaya dengan seiring, kemajuan teknologi. Terus oke, next-nya. Nah, perkembangan teknologi dan dampaknya terhadap gerakan oikumene ada 3 hal. Yaitu yang pertama media sosial ya, seperti yang kita tahu bahwa ada platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram ya, telah menjadi alat yang, ampuh bagi gereja dan individu. Untuk apa itu? Untuk berbagi informasi, ide, dan pengalaman-pengalaman yang ada. Hal ini memungkinkan terjadinya dialog antar gereja dan denominasi yang lebih mudah dan cepat melampaui batasan geografis ya, dan gereja pun juga dapat menggunakan media sosial untuk mempromosikan apa aja kegiatan-kegiatan yang ada di dalam gereja seperti oikumene, berbagai renungan rohani, dan membangun komunitas online yang inklusif ya. Dan, yang kedua ada platform digital, ada website, blog, forum online menyediakan ruang bagi diskusi teologis yang mendalam dan terstruktur ya. Ini pun juga memungkinkan para teolog yang ada, pemimpin-pemimpin gereja dan umat Kristiani untuk bertukar pikiran, berbagi sumber daya, dan terlibat dalam perdebatan-perdebatan yang konstruktif ya. Ini pun juga dapat mempercepat, proses pemahaman dan memperkuat ikatan-ikatan persaudaraan antar gereja. Yang ketiga, video konferensi. Teknologi video konferensi seperti Zoom dan Skype memfasilitasi pertemuan dan seminar oikman secara virtual ya. Seperti yang kita lakukan sekarang ini, Zoom dalam kelas juga, ini kan juga memungkinkan berbagai belahan dunia mengurangi biaya dan waktu, perjalanan dan memperluas jangkauan gerakan oikumene. Oke, peluang dan tantangan. Lanjut oleh teman saya, Bina. Oke, next peluang dan tantangan. Apakah suara saya kedengaran ya? Oke, boleh di next. Nah, di dalam era digital ini ada beberapa peluang dan tantangan, diantaranya yaitu karena jangkauan yang lebih luas, ada komunikasi dan kolaborasi informasi. Oke. Nah, di sini kita bahas yang pertama jangkauan. Jangkauan
dengan adanya era digital, jangkauan akan lebih luas. Nah, teknologi digital ini memungkinkan gerakan okumene yang menjangkau lebih banyak orang di seluruh dunia. Jadi nggak hanya terbatas satu kelompok, melainkan bisa menjangkau lebih banyak. Terus yang kedua, komunikasi yang lebih cepat dan efisien. Nah, dengan adanya teknologi-teknologi yang di era digital, informasi atau ide yang didapat pasti dengan mudah dapat dibagikan ke publik gitu. Nah, terus terciptanya collaboration. Nah, kolaborasi ini gereja bisa berkolaborasi. Nah, gereja-gereja dapat bekerja sama dalam proyek-proyek ekumene secara lebih efektif. Nah, terus yang keempat, akses lebih mudah terhadap sumber daya. Nah, maksudnya yaitu seperti informasi dan sumber daya teknologis dapat diakses dengan lebih mudah. Boleh di next. Nah, selain dari adanya peluang juga, dengan adanya era digital, ada beberapa tantangan-tantangan yang terjadi, seperti digital divide. Nah, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap teknologi digital. Hal ini dapat menciptakan kesenjangan dalam partisipasi dalam gerakan oikumene. Terus ada misinformasi dan disinformasi. Nah, penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan dapat merusak upaya-upaya oikumene. Nah, dengan adanya era digital ini, salah sedikit informasi itu udah menyebabkan gosip pada media sosial dan bisa menyebabkan peluang oikumene bisa menyesatkan atau merusak upaya-upaya yang ada. Terus yang ketiga, ada ancaman atau keamanan siber. Nah, gereja-gereja harus perlu tahu dan harus perlu melindungi data serta informasi sensitif dari ancaman-ancaman seperti hacker dan lain sebagainya. Terus yang keempat, kurangnya literasi digital. Nah, maksudnya dari sini adalah kurangnya pemahaman tentang teknologi digital yang dapat menghambat partisipasi dalam gerakan oikumene. Oke, boleh di next slide. Boleh di next slide. Oke, kesimpulan. Nah, di sini kami akan bahas tentang kesimpulannya. Nah, di era digital ini telah menghadirkan peluang dan tantangan baru bagi gerakan oikumene. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan mengatasi tantangan-tantangan yang ada, gerakan oikumene dapat memperluas jangkauannya, meningkatkan kolaborasi, dan memperdalam pemahaman di antara gereja-gereja Kristen. Penting bagi gereja untuk mengembangkan strategi digital yang efektif dan memastikan akses yang adil terhadap teknologi bagi semua orang. Masa depan gerakan oikumene terletak pada kemampuannya untuk beradaptasi dan bagaimana kita bisa memanfaatkan kekuatan teknologi digital untuk mempromosikan persatuan dan kesatuan di antara umat Kristiani. Oke, boleh di next. Nah, sampai di sini aja presentasi kami tentang gerakan oikumene di era digital. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.